أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في العجب. Pasal yang ke-9 daripada penyakit yang ada di hati, yaitu pada menyatakan ujub. Adapun ujub itu asal maknanya ialah heran atau kagum akan sesuatu itu tadi yang dibangsakan kepada dirinya. Dia bangga dengan sesuatu tadi dibangsakan kepada dirinya. Manakala ia menjadi ulama, dia kagum dan bangga membanggakan dirinya yang berisi itu ilmu. Manakala ia jadi orang sugih, dia membanggakan dirinya yang memiliki kesugihan itu. Begitulah kelebihan yang lain juga. Intinya hasilnya bahwa dia mengesah-ngesahkan kelebihan dirinya dan membangga-banggakannya. Dan arti mengesah-ngesahkan, membangga-banggakan, yaitu di dalam perasaannya. Rasanya, penilaiannya di hatinya, yaitu merasa-rasa dia berisi kelebihan. Nah, rasa itu lalu bangga, kagum. Akhirnya dia merasa dirinya ini hebat, dirinya ini harap. Otaknya berkisar di situ aja, berputar-putar di situ aja. Jadi orang ini ngarannya mengesahkan akan dirinya tapi kada bujur. Nah, mengesahkan diri ne alim padahal kada alim, mengesahkan diri sugih padahal kada sugih, mengesahkan diri harat padahal kada harat. Nah, jadi merasa diri ini harap hebat, itulah ujub. Siapa aja nang bungol lawan tambuknya pasti terkena sifat ujub ini. Nah, nang sugih lalu aja tak merasa kesugihan itu cerita tuh beulak-ulak di awak dirinya. Bulak-bulak di awak diri kesugihan tadi tuh. Akhirnya pusat pikirannya, hatinya berputar di dirinya itu aja. Lalu menampayakan tuh kesugihan. Macam-macamnya alasannya, nak menyukuri lah. Nyukuri nikmat ujarnya. Tapi hatinya ialah hijab, yaitu sebenar-benarnya ia mengesahkan kesugihan dirinya. Alasannya dimuntung menyukuri ujar ini. Nah, jadi nang perlu kita berantas rasa itu. Rasa. Supaya muntung kita ini bepender ataupun kada bujur. Yang penting merasa hati maksudnya. Maka bermula ujub itu tadi yaitu dicela oleh syarak. Sangit Allah Ta'ala
sangit Rasulullah kalau kita membangga-banggakan diri kita. Artinya merasa harap, merasa hebat. Lagi sifat ujub ini membinasakan ia sifat ujub akan ibadah. Jadi sembahyang kada berpahala, puasa kada berpahala, berzikir kada berpahala. Kenapa? Aplikasi ujub ada di dalam hati. Itu nang disebut virus, nang menghantam sistem-sistem nang lainnya hingga kada kawata buka dia nang loading berumuran. Ya, karena ada virus nang masuk ke dalam komputernya hati hingga komputer hati kita ini kada kawa dibuka-buka, loading aja berumuran. Jadi kada mau jadi melihat saja kada kawa, apalagi membuka. Melihat menunya yang dimukan itu aja kada kawa, apalagi membuka foldernya. Istilahnya apa? Tuhan ini bingung nang apa nih itu dia sih, ada mengerti sih. Oleh karena itu nang kita hilangkan dulu virusnya itu hingga kena sekali subhanallah nang dibaca oleh orang yang ma'rifat itu lebih afdal dari dunia dan isinya. Kenapa? Ya karena itu tadi aplikasi virus nang masuk sudah hilang, dihapus oleh antivirus. Ya nang kena saat di akhirat bingung menenyam pun enggak. Karena kalau dibuka-buka karena virus ada. Lalu data kadada kayak anak ambil pahala, datanya jadada. Datanya dada, maka mengambil pahala berdata. Amun kada berdata, kada dibari orang upah lawan gaji, absen nih. Datanya dihantam virus, lalu muhjah, hidamuh. Maka kita mun kada belajar menghilangkan ujub nih, virusnya itu begono dan bebangat. Firman Allah Ta'ala, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari perang Hunain, karena ta'ajubnya kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Tuhan kada membantu orang ujub. Merasa seorang ini pasukan banyak, melihat banyaknya, lalu meraba mahayal, pasti menang, pasti kawa menguasai, pasti kawa mengalahkan. Jadi kededa kisah Tuhan berputar-putar di kisah dirinya. Akhirnya ada dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pertama-tama merasa virus ujub ini masuk sudah ke komputer hati kita. Dan komputer nih otak kita. Jadi di dalam komputer otak ini sudah masuk aplikasi yang bisa menjangkau sampai hari kiamat, yang bisa menjangkau akan kecanggihan-kecanggihan dunia sampai hari kiamat. Dan itu terjadi lawan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
Ketika Nabi mengesahkan Isra dan Mi'raj, komputernya Sayyidina Abu Bakar, yaitu otak dan hati beliau, itu kawa membenarkan akan kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan modal iman di dada. Bahkan Sayyidina Abu Bakar bilang, lebih dari ini aku percaya. Padahal belum ada alat canggih. Padahal belum ada alat-alat hebat. Sayyidina Abu Bakar mempercayai sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Otak kita ini, kepala kita ini, komputer paling hebat di alam semesta. Punya tali-tali, ribuan tali yang masuk ke dalam otak ini, menyimpan akan menu-menu yang luar biasa. Nang Allah membukakannya. Karena itu bila Allah membukakan, nah itu akan datang masanya kata Nabi atas umatku begini. Mana ada ceritanya sebelum itu. Karena rumah beti tinggian ya Nabi adalah hayalan itu. Pada terpikir pang zaman Nabi Muhammad Pak. Otak sidin ini sudah menangkap sinyal-sinyal yang bakal terjadi. Maju hebatnya otak, kalah komputer nang Anda. Nah, maka dari karena itu otak kita ini kemasukan virus. Lalu otak kita ini tapi pintar. Harusnya pintar, timbul kada pintar. Artinya di sini kada pintar. Masalah-masalah agama dan iman kada tapi percaya. Jadi karena virus. Jadi otak kita ini sudah masuk virus ujub tuh ngesahkan diri. Jadi beulak-ulak di diri aja. Jadi ulak-ulak di diri. Lalu hilang aplikasi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaguk oleh virus ujub tadi. Ditaguk. Ujub tuh pang namulah daur. Akhirnya akal nang main. Kada kudrat Allah lagi nang dipikirkan. Karena biasa memandang diri, memutar di awak aja kesah, lalu akal nang main. Akhirnya selama masuk akal dipercayai. Bila kada masuk akal ditolak. Iya kan? Karena ujub. Orang yang menceritakan kisah diri tadi ingat lawan kisah Tuhan ujub ngarang. Ya mau pang jarmu kada begawi ke hadapan sugih boleh ngomong kayak itu tapi ada ilmunya. Karena mau pang jarmunya kada diobati kada mau nyampih pang mati juga aja. Silahkan ngomong kayak itu tapi jangan bahapal. Amun kada digawi, amun kada begawi, berdosa. Kayak itu aja, kada nyenang sugih kadanya, Bang. Siapa aja bila kada begawi berdosa. Sugih lawan kada pas ada urusan. Begawi kah kada kamu tuh hendak menyugihakan sugih, bilanya kada. Munnya kada begawi Bang Jan. Berdosa. Kurang garing deh. Nyawa mun kada beobat, berdosa. Mun bapender ini nyong kada beobat mati nyawa. Berarti apa? Bilanya beobat hiduplah. Banyaknya orang beobat matian. Iya karena kisah diri. Kada melihat kepada kudratnya Allah. Kada melihat kepada kekuasaan Allah. Lalu berputar-putar di diri aja kisah. Kasih jalan kasih beobat lah kasih nyong kada beobat mati nyawa. Nang bujurnya mun kada beobat berdosa. Munnya beobat berpahala. Hidup mati pang nang kada tahu tuh. Kalau pang beobat tadi sembuh kada tahu juga.
Atau bawa obat tadi mati bisa juga. Banyak orang yang mati di rumah sakit berarti bawa obat bah. Ya Allah. Ada anak layak di rumah aja layak. Ada mau mati. Nang bacakan Yasin hal lagi matian sudah berdahulu. Nang membacakan Yasin tuh matian berdahulu. Nang dibacakan layak. Nang bawa obat kada lawas gulek Pak ambulan. Kada lawas gulek Pak ambulan. Artinya apa tah? Bawa obat nito bapahala mintu aja. Mati hidup tuh kada ada urusan. Cuma kita terpengaruh lalu tertanam di hati sini lalu jadi keyakinan modelnya. Karena virus ujub tadi masuk, lalu makrifat kada kawa mengajar, loading terus, lalu akhirnya pergeseran akidah. Nah jadi ujub ini virus, antivirusnya apa? Sifat 20. Ya tauhid. Tauhid. Itu antivirusnya. Nah lalu nang diamalkan untuk menghilangkan ujub adalah zikir. Nah ya dua pilihan. Hendak mengamalkan la ilaha illallah bisa. Hendak mengamalkan sholawat bisa. Dua-duanya ini antivirus nang menghilangkan ujub. Lalu nang sikong memilih zikir misalnya kadang-kadang tengah malam tujuannya berzikir mengingat Allah. Dulu-dulu dia mengesahkan dirinya. Ada tahu di Tuhan tadi bang. Bahari-bahari itu orang awak aja yang dikesahkan. Ya kesugihan, ya kealiman, ya kejagawan. Oh bila di pasar kok. Nyancang tangan. Kesah diri itu bang. Kesah diri aja. Kada nang kebuat Tuhan sama sekali lah. Ya karena bisa berjalan di atas banyu tuh. Hari-hari dulu loncat yang kayak kodok. Menampayakan bahwa seorang bisa berjalan di atas banyu. Wah. Karena tuh jangan bisa terabang tuh hari-hari nyus terabang kemari. Mana nampayakan ya kisahnya. Mana nampayakan loh kan. Bahari lalu hendak membaiki diri. Masuk dalam rumah sakit. Diberi oleh dokter obat zikir. Ngarannya ditagok tiap hari mau pagi mau sore. Lalu dinya mengamalkan meminum obat zikir itu misalnya tengah malam misalnya. Duduknya di sajadah. Niatnya hendak mengingat Allah. Ada hendak yang lain-lain. Kalau pak hendak ini, hendak itu, kada hendak mengingatakan utak nina supaya tersambung internetnya lawan Allah. Apa caranya? Lalu talinya dijulung, obatnya dijulung. Ya nang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kesiap. Ada nang benyaring model gancang karena ini menganggap virusnya ini gaduh. Jadi zikir la ilaha illallah ini kayak tukul. Jadi dokulinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La kadada kisah nang lain. Kecuali kisah Allah. Itu aja diingatkannya. Asalnya mengesahkan diri nang alim. Asal mengesahkan diri nang sugih. Dihantamnya oleh obat. La ilaha
illallah, kadada kisah nang lain kecuali kisah Allah. Pikir itu ajinya. Ada nang 100, ada nang 1000, ada nang 2000, ada sampai 24.000. Kenapa? Karena hendak sehat. Sehat dari apa? Dari ujung. Lalu kemudian ada nang mengambil tarekat, ya tetap nang mengamalkan zikir, tetap, ya kan? Naqsabandi, Saziliyah, nah, Samaniyah, Qadiriyah, dan lain-lainnya. Daripada tarekat-tarekat yang mu'tabar, yang asalnya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yaitu kala Sayyidina Ali bertanya cara berzikir kepada Allah, lalu dilajari oleh Rasulullah dengan memejamkan mata. Ya, nang mepajam Sayyidina Ali, Nabi menyambat 3 kali, dibaca oleh Sayyidina Ali 3 kali, ditutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk baca zikirnya nih, menghadap ke kiblat misalnya. Nah, itu tah. Hati ini sebutin aja hidupakan sinyal kadada kisah kecuali kisah. Jadi masukkan aplikasi ini kan apalagi kayak video 61 lah. Nah minto cil-cilai anu kai-kai ini ujub ngarannya apa ya? Apa ya? Jaka bumbu makanan tuh apa ngarannya? Nang merusak makanan itu aja sudah kamasinan. Jadi supaya dinetralkan paksa pian buat gula senang supaya si makanan ini kada hancur muha. Bila makan rakai muha, kenapa? Uyah 2 kilo. Nah, virus uyah macok buat gula. Nah, jadi menunya hati ini supaya bagus, nyaman rasanya dimasukkan kisah ilmu atau kisah atau ilmu. Apa? Tidak ada yang kawa dikisah-kisahkan kecuali kisah Allah. Hari-hari masuk itu dalam hati, asalnya ada berisi ilmu itu, asalnya ada berisi aplikasi itu. Akhirnya dia pun setelah itu siang malam stop juga berzikir, utaknya nih jalan. Oh ini kisah Allah, oh ini cerita Allah, oh ini kealiman Allah, oh ini kekayaan Allah, oh ini kebesaran Allah. Masuk ke dalam utaknya, ke dalam hatinya, walaupun muntungnya sudah stop la ilaha illallah. Yang dulunya mulut berkata membangunkan hati, sekarang hatinya sudah bangun, biar mulutnya diam, hatinya sudah bangun. Sama ikam berjualan sepatu, awal mula di toko itu muntung menyambati meingatakan hati. Sepatu ini harganya ini, sepatu ini harganya ini, ukuran ini 5 buting, ukuran ini 10 buting, yang 27 40 buting. Misalnya dilatih tiap hari, masuk ingatan itu ke hati. Sekarang biar muntung kada bersuara, hati ingat harus sudah. Malah bila orang bertelpon, adakah di sini? Ada di mana tuh? Wah, lihai sudah karena hati lihai. Semalam muntung dulu nang mengatakan ke hati. Sekarang hati nang sudah ingat biar muntung kada bersuara, sudah kalau orang bertakon itu aplikasinya sudah ada di hati. Ingat itu. Ingat.
Sudah ada. Ada kadisnya sandal ini, oh ada. Siapa ini warnanya ini nih, coba ambilkan ini. Oh andakannya gini, hai sudah. Semalam tuh mengatakan lo di mana andakannya barat dulu. Loadingnya lambat dikit. Anda benar. Ada wahini, tapi jamnya di dapur kan. Andakannya di ke situ, anak sebelah sini jamnya, ini sebelah sini sandal, sebelah situ sepatu. Nanti datang hatungarnya buat, mau kayak kasak tuh. Di dapur aja orangnya menyambat, inya hafal, inya lihai, karena mahir itu tadi. Nah ini fungsinya zikir. Yang dimuntung membiasakan ke dalam hati agar hati jadi mahir. Hingga melihat apa aja lagi, semua adalah kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu lurung zikir. Yang kedua ada nama amalakan lurung salawat. Dengan lapas misalnya sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau apapun bentuk salawat yang dia baca. Pagi kek, sore kek, malam kek, ini juga obat menghilangkan ujub. Yaitu dalam salawat Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Allah menjulung, mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Artinya kita ini berkatnya Rasulullah. Karena Allah menjulungnya ke situ. Jadi kita ini apa? Sawabnya, perancingannya, ngarannya. Tahu lah perancingan. Guru, orang yang mengatakan berkat Nabi, lawan mengatakan Allah, belainlah kada. Di mana kadanya? Karena berkat Allah, berkat Nabi itu adalah gawian Allah juga. Barang siapa memandang berkat, ngarannya memandang perbuatan Allah. Barang siapa memandang perbuatan Allah, sama memandang Allah, cuma disambat berkat Nabi. Ya, ngaran haja teh belain, ngaran teh belain, ya leka. Nah, kalau di Banjar gogodoh, di hulu sungai apa gogodoh tuh? Sanggar. Nah, di Arab kan gogodoh itu apa? Misalnya ngaran aja belain. Sikong mengatakan ini fi'il Allah. Ujar Sikong ini berkat Nabi. Padahal ini tuh juga orangnya. Nang dipadahkan fi'il Allah ya Rasulullah juga. Yang dipadahkan berkat Nabi ya Rasulullah juga. Jadi hamah aja lah teh. Tukar kanang pang sangger aja. Soalnya tulak. Boleh. Sudah tujar dalam sertifikatnya. Soalnya sanggar penyanyi. Salah paham bro. Tukar sanggar. Sanggar mengapa? Hodoh hana sangit-sangit. Ujar orang Banjar, uduk. Ujar orang hulu sungai, lalak. Jadi akan lalak ya. Bingung, padahal uduk. Ada nyambat cirat, ada nyambat teko. Iya, bagus saja banyak bahasa tuh jadi kan dibunguli orang. Iya kah? Nah, jadi orang ini pagi bersalawat supaya ingat lawan berkat Nabi. Intinya mau la ilaha illallah mengesahkan hilang diri. Mau salawat menghilangkan diri juga sama kada lain intinya hilangnya ujub dengan baik mengesahkan Allah atau mengesahkan berkatnya Rasulullah. Ujar guru nang afdal jalan adalah berkat Rasulullah. Karena
Maasi dan menjunjung perintah Allah. Allah menyuruh siapa mengingat berkat Nabi sama mengingat aku. Berarti ikam punya Tuhan harap benar melaksanakan perintahku, berarti sudah menuhanakan aku dan melaksanakan perintah. Lalu kita sembahyang. Makanya Rasulullah tuh menyuruh ingat lawan Tuhan. Untuk Allah. Ya kan? Nah, kayak apapun. Ingatnya kita kepada Allah. Kita yakin Allah Ta'ala Tuhan yang kita sembah dengan sebenarnya. Jujur kada? Jujur? Awalah kita berpikir kayak itu mengkada berkat Nabi. Kada mungkin kawan. Kita tetap beretikat. Allah Tuhanku. Etikat kita itu kita pandang bukan ilmu kita. Bukan kehebatan kita. Bukan kebesaran kita. Itu etikat, itu keyakinan adalah berkatnya Rasulullah SAW. Tetap yang kita tuhankan Allah. Cuma waktu kita menuhankan Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan, ingat, jika ada berkat Nabi, kada kawa menuhanakan Allah. Yang nyuruh begitu siapa? Allah. Lalu kemudian kita pulang mengingat Allah. Hanya Allah yang bisa menjadikan segala-galanya. Tahu kita. Allah yang menjadikan segala-galanya. Jadi bergerak pohon itu Allah namulahakan. Bergeraknya daun pisang Allah namulahakan. Jadi tahu itu nah. Jadi tahu itu nah. Barak apa? Allah nam menggerakkan. Allah nam mendiamakan. Jadi tahunya itu nah. Kenapa? Berkat Rasulullah. Jika ada berkat Rasulullah, kada alim kayak itu pun kita. Jika ada berkat Rasulullah, kada pintar kayak itu pun kita. Jadi, hendaklah kita mengingat akan betapa keberkahan Nabi mengenal Allah. Betapa keberkahan Nabi beribadah. Yang Allahu Akbar. Itu kalau artinya, kada depan. Muhammad Akbar. Adalah tidak nanti sambat tetap Allahu Akbar. Awalan baca kada berkatnya Rasulullah kada kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kawalah baca Quran nim kada berkat Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawalah kada kabar. Maka utak kita dipenuhi dengan ingatan. Ini kada kelebihan kok. Ini keberkahan Nabi. Lalu kagumlah lawan Nabi. Nah, kagum lawan Nabi kada ujub. Kagum dengan Nabi sama kagum dengan Allah kada ujub. Kagum dengan diri itu ujub. Nah, apalagi sudah dan paham. Ini pelajaran banglah, jadi supaya utak kita nih jangan masuk aplikasi yang ngarannya ujub. Kagum dengan diri, ujub. Kagum dengan Nabi, kagum dengan Allah, kada ujub. Nang kita cari nang ini, bukan nang kagum lawan diri ini. Nah, oleh karena itu hati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai kita itu timbul tak agumi diri. Akhirnya walaupun membaca syair, kadang-kadang punya masih ada aplikasi ujubnya. Iya, merasa seorang yang hendak dipuji, merasa meminta nang dipuji itu undak inya. Ya kan? Kun ma'allahi tarallaha ma'ak. Kata baca syair lah. Tapi waktu baca syair dia mengharap orang muji dia. Orang menyanjung dia. Entah dengan suaranya yang bagus, entah lagunya yang bagus, entah ini, entah itu. Dengan arti dia minta dipuji. Karena ujub. Padahal muji Nabi. Tapi dia masih punya aplikasi ujub. Lalu minta dipuji. Ada orang yang sudah berarti memuji. Bukan minta dipuji. Mudahan paham. Allah, 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 Allah. Nah.
Ya nang lalu baca qasidah, syair, ya kah? Ya mudah-mudahan kita lalu ingat terus lawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nang orang bahari kada kawa ke Madinah situ gambar makom Nabi itu barang. Ada juga. Nah, jaka kada barakat sidin ini. Ada apa-apanya untuk sidin nipang. Bukan menuhanakan sidin kada. Cuma ingat, ini berkatnya. Hingga orang bahari ada yang mengucap jar Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar dari itu gambar jawaban waalaikumsalam. Karena hatinya sangat mencintai dengan Rasulullah. Karena hatinya meyakini di dalam kuburan pasti ada orangnya, banyak jujur juga. Dalam kuburan pasti ada orangnya. Saking dia yakin dan mantapnya dia beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Katanya nang di dalam itu gambar. Ada gambar bersuara. Itu keajaiban. Bahkan ada yang mendapat kisah kala asyiknya dia mencintai Rasulullah, dia pandang gambar kubah Rasulullah itu, lalu dengan pandangan cinta, hatinya sangat cinta dan cinta, rindu dan rindu, keluarlah tangan dari gambar itu. Bersalamanlah dia dengan tangan itu, tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di dalam dalail itu buku dalail itu anggap sini nak andalnya. Setiap lembar itu betul Bapak bebayang-bayangan gambar kubah Rasulullah, bebayang-bayang. Jadi tulisannya jelas saja salawatnya, cuma bahan bayang di tulisan itu gambar kubah Rasulullah. Apa maksud? Supaya hati kita mengganang dengan Rasulullah. Ya kan? Iya kan? Nah jadi dua pusing ini Pak. Ada zikir, ada nama. Lalu ketika berzikir tadi pun La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pun yang dipandang berkat siapa? Rasulullah. Mudahan. Jadi sebanyak apapun zikir berkat Rasulullah. Sebanyak apapun salawat berkat Rasulullah. Akhirnya dia kagum sama Rasulullah, dia senang dengan Rasulullah, ya kan? Ya kan? Dia gembira dengan Rasulullah. Itulah hatinya, itulah pikirannya. Hingga utaknya ini membanggakan Rasulullah, bukan membanggakan diri. Lalu terlahir dari itu, maaf, ulun misalnya kita bertahan ini, nah, misalnya berapa ikon di mukanya. Jadi kalanya acara, mikrofon surung ke sebelah. Kenapa? Kenapa? Ini nyurung pulang ke sebelah. Kenapa? Kenapa? Karena terbiasa di dalam hati melihat kurang. Terbiasanya itu melihat kurang. Julung ke higa. Nanti higa pulang, julung pulang ke higa. Kita boleh. Kang aja betul tunjulan baca doa aja. Jadi jangan sipong taqabbalallahu minkum. Apa panjangan nano tunjulan mikrofon? Kenapa? Karena di hati ini sudah terbiasa yang hebat orang, yang mulia orang. Jadi siapa yang baca doa? Ada behirian. Siapa akan menjadi hatib? Ada behirian. Siapa akan menjadi imam? Ada behirian. Kenapa? Ini tujuan. Ini tujuan. Ini apa kita kampung itu? Ini tujuan. Ada niniku nih. Nini itu. Apa yang dihiri-hiriakan? Jadi ketika ada rombongan maulid, baca maulid, kita senang karena hobinya kita mendengarkan Quran. Bahkan ketika kita yang baca maulid pun mendengarkan Quran. Allah. Lalu dengan berkat memandang tadi, hati kita hilang dari hiri.
Tinggal mudah-mudahan mata ini atau hati dalam alam mimpi maksudnya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita jangan mati kecuali melihat Rasulullah. Mudah-mudahan satu yang kita pinta dan cita-cita kita yang terus-menerus ada di hati agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rasanya kada puas hidup pun belum melihat Nabi. Rasanya kada bisa bangga, kada bisa senang belum tercapai cita-cita kalau kada melihat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita berataan. Mudahan. Iyalah. Ya Allah. Nah, jadi terserah. Jadi apa aja lagi yang dibaca? Urang. Ngetlek esah malam minggu tadi kan? Urang. Ngetlek. Nang maling. Mangkat puntalan kain. Dikiranya puntalan kain. Membunuh. Maka nang mati ini orang lama kebungkal. Dikiranya puntalan kain menggonol lain. Angkat. Tak keluar batis mayat. Nah, anak jadi ini belakang orang. Jadi muka lajui. Dikira nang di muka ada orang. Di belakangnya jujur orang ini orang yang di bawah ini orang cuma ini orang aja orang jadi ini muka lajui bungol lajui lambatnya ini bungol tangkap orang nih iya ini orangnya orang tadi bang tangkap orang kenapa dahan ya Allah panglah nang kuasa biar pintar kayak pemuntuhan kada membukakan foto. Ya Allah, foto nih kada dibukakan Tuhan kada kawa juga ingat. Ramai nang kayak itu Pak. Jadi itu nang orang bahari itu membaca kitab gilir. Putar nih karena anak melihat kurang. Melihat kurang tadi Pak. Tuntung sikong pulang baca. Putar. Kayak itu juga tadarus Al-Qur'an Pak. Nah, sadaqallahul azim nang sikong pulang mengaji. Jadi ini mendengarkan dan seketika inya mengaji pun mendengarkan kurang. Artinya seorang kadada kisah. Pintu tahan mah. Doakan pula mudahan aku doakan juga sama aja lah. Karena mendoakan aku sama aja. Mendoakan kamu ya Allah sama aja lah. Artinya sehat, panjang umur. Nang ianya tuh selamat dunia dan akhirat. Tapi ya minta tuh pada salah juga Allah panjang umur punya mati juga kan maka tak kawai kenapa tuh tangis kalau mati kalau menangis cuma minta lawan Tuhan kenapa mudahan dosa diampuni itu aja jadi mati ini habis dosa jadi virus tuh habis simpon hanya rematik minta biar anu kada hidup lagi komputer cuma virusnya hilangan sudah. Biar aja. Nah, jadi malam ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu seberataan bahwasanya virus itu ada yaitu ujub ngarannya. Dan untuk menghilangkan virus penyakit yang membahayakan ini kita hendaklah menguntal atau memasukkan antivirus yaitu zikir la ilaha illallah atau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita melihat kelebihan orang, kita bangga dengan orang, kita mengagumi dan
kada berdusta, kada berpolitik, dasar memuji orang pujian yang sewajarnya. Hebat situ. Harap situ dasar yang sewajarnya. Bukan politik, bukan ada tujuan, bukan ada ini, ada itu, semata-mata adalah sinkron dengan hati, karena hati sudah berisi, nang harap memang orang. Nang harap memang orang, nang hebat memang orang. Lalu memuji orang itu, ya itulah. Kada berdusta, kada. Nang sewajar-wajarnya. Yalah. Nah itu zikir di muntung, yaitu la ilaha illallah, salawat, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau burdah, atau dalail, atau apa juga pun. Yang penting hasilnya adalah ampih sudah membanggakan diri. Wallahu a'lam bishawab.